Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang waralaba. Di sini saya Ira Nafisa akan menjelaskan tentang pengertian waralaba. Di Indonesia, kerjasama waralaba dikenal sejak tahun 1980-an dan dipelopori oleh perusahaan-perusahaan multinasional. Pilihan kata atau padanan kata dari franchising menjadi waralaba berarti keuntungan istimewa. Pengertian franchising menurut Ensiklopedia Nasional Indonesia adalah suatu bentuk kerjasama manufaktur atau penjualan antara pemilik Prancis dan pembeli Prancis atas dasar kontrak dan pembayaran royalti. Kerjasama ini meliputi pemberian lisensi atau hak pakai oleh pemegang Prancis yang memiliki nama atau merek, gagasan, proses, formula, atau alat khusus ciptaannya kepada pihak pembeli Prancis, disertai dukungan teknis dalam bentuk manajemen, pelatihan, promosi, dan sebagainya. Untuk itu, pembeli Prancis membayar hak pakai tersebut disertai royalti yang pada umumnya merupakan presentasi dari jumlah penjualan. Adapun pengertian lain Prancis atau sering disebut dengan istilah waralaba adalah suatu cara melakukan kerjasama di bidang bisnis antara dua atau lebih perusahaan di mana satu pihak akan bertindak sebagai franchisor dan pihak lain sebagai franchise, di mana di dalamnya diatur bahwa pihak franchisor sebagai pemilik suatu merek terkenal. Franchise adalah suatu lisensi kontraktual yang diberikan oleh franchisor kepada franchise yang satu mengizinkan atau mengharuskan franchise selama jangka waktu franchise untuk melaksanakan bisnis tertentu dengan menggunakan nama khusus yang dimiliki atau berhubungan dengan pihak franchisor. 2. Memberikan hak pada franchisor untuk melaksanakan pengawasan berlanjut selama jangka waktu franchise terhadap aktivitas bisnis franchise atau franchisor. Aktivitas bisnis Prancis oleh franchisor. 3. Mewajibkan pihak franchisor untuk menyediakan bantuan kepada Prancis dalam hal melaksanakan bisnis Prancis tersebut, semisal memberikan bantuan pendidikan, perdagangan, manajemen, dan lain sebagainya. 4. Mewajibkan pihak Prancis untuk membayar secara berkala kepada franchisor sejumlah uang sebagai imbalan penyediaan barang dan jasa oleh pihak franchisor. Karakteristik waralaba. 1. Memiliki catatan keuangan. Dengan memiliki catatan keuangan yang rapi akan mudah untuk mengetahui perkembangan bisnis yang dijalankan dari waktu ke waktu. 2. Memiliki SOP, standar operasional prosedur yang jelas. Tetapkan SOP sebagai pedoman dan semua keinginan karyawan dalam menjalankan fungsi masing-masing. Dengan SOP yang jelas, bisnis yang dijalankan akan memiliki standar kualitas yang sama antara waralaba yang dijalankan dengan waralaba lainnya, dari standar produk hingga kualitas layanannya. 3. Memiliki kesinambungan antar franchise. Hal tersebut dilakukan karena walaupun bisnis dijalankan oleh pemilik dan badan usaha yang berbeda-beda, namun konsumen tetap melihat merek yang sama. Oleh karenanya, penting untuk memiliki standar kualitas produk dan layanan, bahan produksi, peralatan dapur, seragam karyawan, dan hal-hal lainnya yang tidak dari franchise lainnya dengan merek yang sama. Selanjutnya adalah bentuk waralaba. Yang pertama, produk yang ditawarkan dan asal waralaba. Biasanya, jenis waralaba ini memiliki sistem operasional yang jelas dan dari merek perusahaan yang banyak dikenal dan diterima di seluruh dunia. Biasanya, jenis waralaba ini masuk dalam kategori pilihan investasi untuk orang yang ingin menjadi pengusaha dengan cepat tetapi tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang awal dan pemilik usaha waralaba. Yang kedua yaitu waralaba produk. Waralaba produk yaitu suatu bentuk waralaba di mana penerima waralaba hanya bertindak mendistribusikan saja produk dari mitranya dengan perusahaan, misalnya penjual bahan bakar, Shell atau British Petroleum. Yang ketiga, processing franchise or manufacturing franchise, yaitu suatu bentuk waralaba di mana franchisor memiliki hanya peran memberi know-how dari suatu proses produksi, misalnya minuman Coca-Cola atau Fanta. Yang keempat yaitu format bisnis atau waralaba sistem.
Format bisnis atau waralaba sistem yaitu suatu bentuk waralaba di mana pemilik waralaba sudah memiliki cara yang unik dalam menyajikan produk dalam satu paket kepada konsumen. Selanjutnya adalah jenis waralaba. Jenis waralaba menurut kriteria atau produk yang ditawarkan. Yang pertama yaitu waralaba produk. Waralaba produk yaitu produk yang dijual dalam bentuk barang seperti makanan. Contoh jenis usaha waralaba produk antara lain yaitu MC Donald, KFC, Kebab Turki, Kekiniya, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu waralaba jasa. Waralaba jasa adalah jenis waralaba yang memberikan produk dalam bentuk layanan jasa. Contohnya adalah pada bidang pendidikan, studio, foto, atau jasa sewa video, jasa agen, perjalanan, dan travel. Yang ketiga yaitu waralaba gabungan. Waralaba gabungan yaitu produk yang dijual pada jenis waralaba ini adalah dalam bentuk barang dan jasa. Kemudian jenis waralaba menurut asalnya. Yang pertama, waralaba luar negeri. Jenis waralaba ini lebih mengarah ke disukai masyarakat karena waralaba ini mempunyai sistem yang berlaku lebih jelas. Merek perusahaan telah diterima oleh orang di seluruh dunia. Selain itu juga dinilai lebih bergengsi. Yang kedua yaitu waralaba dalam negeri. Waralaba jenis ini masuk dalam kategori pilihan investasi untuk orang yang hendak menjadi pengusaha dengan cepat, tetapi tidak mempunyai pengetahuan cukup tentang awal dan kelanjutan usaha pemilik waralaba. Contoh jenis waralaba yang berasal dari dalam negeri adalah restoran cepat saji. Kelebihan waralaba: 1. Memberikan manfaat jaringan bisnis yang luas bagi pemilik usaha yang kecil. 2. Bisnis waralaba seringkali memiliki reputasi dan citra yang mapan, manajemen dan praktik kerja yang terbukti, akses ke iklan nasional, dan dukungan ketenagakerjaan yang berkelanjutan. 3. Proses membuka usaha yang lebih cepat. 4. Mempunyai sistem yang sudah terbukti berhasil. 5. Mempunyai brand image yang telah dikenal luas dan terbukti berhasil. 6. Risiko kegagalan sangat kecil. Kekurangan waralaba: 1. Mewajibkan membayar percentage fee. 2. Mewajibkan membayar royalty fee. 3. Memberlakukan aturan main yang harus diikuti. 4. Melakukan pengontrolan dan pengawasan dengan teratur. Selanjutnya, hal-hal yang harus diperhatikan sebelum membeli usaha waralaba. Yang pertama, berapa lama usaha waralaba tersebut telah berjalan dan berapa lama usaha tersebut telah diwaralabakan. Yang kedua, kenali dengan baik rekam jejak perusahaan sebelum memutuskan untuk membeli. Yang ketiga, berapa banyak jumlah terwaralaba yang telah berjalan dan jumlah gerai yang telah beroperasi dan berjalan sehat. Yang keempat, nilai atas produk atau jasa dalam hubungannya dengan kemampuan bertahan atas produk atau jasa dalam jangka panjang. Apakah berpengaruh akan teknologi atau seberapa banyak pesaing yang ingin memasuki pasar yang sama? Yang kelima, keharusan untuk membeli bahan baku dari waralaba. Apakah memadai? Dan apakah metode komunikasinya dirasakan telah sesuai dengan target pasar? Yang keenam, ada baiknya bila calon terwaralaba dapat melihat lebih dahulu contoh isi kontrak yang akan disetujui. Yang ketujuh, estimasi keuntungan dan bahkan estimasi kerugian yang diproyeksikan dengan realistis. Yang kedelapan, batasan-batasan yang diberlakukan oleh pewaralaba untuk kegiatan operasi dan keuangan dari perusahaan. Yang kesembilan, adanya target penjualan ataupun omset yang diterapkan pada terwaralaba.
Kemudian, hal-hal yang harus diperhatikan dalam memilih suatu waralaba. Yang pertama, jangan mudah percaya pada brosur, lebih-lebih pada calon usaha pewaralaba. Yang kedua, jangan berharap ingin cepat kaya dengan cara yang berlebihan. Yang ketiga, jangan memilih waralaba hanya karena harganya yang murah. Yang keempat, perhatikan tingkat resiko usaha yang dipilih. Yang kelima, hati-hati terhadap subjektivitas atau emosional. Yang keenam, hindari pewaralaba yang hanya memiliki satu jenis produk. Yang ketujuh, hindari waralaba yang membutuhkan banyak karyawan. Yang kedelapan, hindari pewaralaba yang terjerat masalah hukum. Yang kesembilan, selidiki seberapa banyak terwaralaba yang gagal. Yang ke-10, pelajari dukungan promosi pewaralaba selama ini. Yang ke-11, kunjungi beberapa pewaralaba sebagai perbandingan. Yang ke-12, pelajari dokumen atau informasi yang sudah diperoleh. Yang ke-13, mengunjungi atau bertukar pikiran dengan pewaralaba lain yang sudah berpengalaman. Yang ke-14, pelajari laporan keuangannya. Yang ke-15, bandingkan tingkat penghasilan usaha waralaba yang akan dibeli dengan penghasilan deposito atau rencana investasi Anda. Yang ke-16, perhatikan besarnya franchise fee dengan biaya-biaya lainnya. Sekian, terima kasih.